Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas S1 Farmasi 5B. Di sini kami akan menjelaskan tentang reseptor tirosin kinase dan reseptor sitokin. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Anima Alfi Faukina, Hermanto, Inka Sahara, Nurifka Zaneta, dan Riyama Pramaisela. Jadi, pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama reseptor tirosin kinase, yang kedua reseptor sitokin, dan yang terakhir yaitu tentang review jurnal. Reseptor tirosin kinase sebagai target aksi obat. Protein tirosin kinase atau yang sering disingkat PTK adalah enzim yang mengkatalisis proses fosforilasi dari residu tirosin, yaitu proses transfer ion fosfat dari ATP ke gugus hidroksil OH tirosin pada protein targetnya. Protein tirosin kinase terbagi menjadi dua golongan, yaitu reseptor tirosin kinase dan tirosin kinase seluler atau non-reseptor. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor membran sel terbanyak kedua setelah reseptor tergandeng protein G. Reseptor ini adalah suatu protein transmembran yang memiliki tempat ikatan ligan pada sisi luar membran plasma dan hanya memiliki satu segmen transmembran atau dikatakan terbentuk monomer. Yang selanjutnya, transduksi signal. Signal transduksi pada reseptor tirosin kinase ada dua jalur, yaitu yang pertama jalur JAK, yang kedua jalur RAS. Jalur JAK diaktifasi oleh berbagai sitokin dan mengontrol sintesis dan juga pelepasan berbagai mediator inflamasi. Contohnya adalah pada reseptor sitokin. Yang kedua jalur RAS atau RAF atau MAP kinase, yaitu jalur yang berperan dalam pembelahan sel, tumbuhan, dan proliferasi sel. Contohnya adalah reseptor growth factor seperti epithelial growth factor receptor atau yang disingkat EGFR, lalu vascular endothelial cell growth factor reseptor, platelet derived growth factor, dan reseptor insulin dan lain-lainnya. Reseptor sitokin. Sitokin adalah senyawa protein endogen yang dilepaskan oleh sel-sel untuk saling berkomunikasi. Sitokin memperantai berbagai fungsi yang terkait dengan sistem imunitas dan berbagai organ dalam tubuh seperti proliferasi dan diferensial sel, fibrosis, hematopoiesis, inflamasi, dan perbaikan jaringan yang cedera. Sitokin sering diberi nama secara khusus, antara lainnya limfokin, sitokin yang dibuat oleh limfosit, monokina, sitoksin yang dibuat oleh monosit, chemokina, sitoksin yang memiliki aktivitas kemotakitik, interleukin, sitoksin yang dibuat oleh suatu leukosit dan berbagai pada leukosit lainnya, dan interferon, suatu protein antiviral. Contohnya sitokin antara lain interleukin IL-1, IL-2, IL-3, dan seterusnya. Tumor neurosis alfa, NNF-RA, interferon gamma, IFNY, dan lain-lain. Selanjutnya, aksi sitoksin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitoksin dapat mempengaruhi berbagai fungsi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Sebaliknya, aksi sitoksin juga bisa bersifat redundan, yang artinya beberapa sitoksin yang berbeda mungkin memiliki fungsi yang sama padahal sel yang sama. Sitoksin dapat beraksi pada sel yang mengekspresinya, disebut aksi autokrin, atau sel tetangnya aksi prakarin, dan pada sel yang jauh dari sel yang mengekspresi aksi endokrin. Yang selanjutnya ada jalur transduksi sinyal, atau bisa kita sebut dengan JAK-STAT signaling pathway. Merupakan salah satu jalur untuk memberikan informasi ke dalam nukleus untuk mengekspresi gen. Pada jalur ini, sinyal sitokin terdapat dalam interferon, interleukin,
dan faktor-faktor pertumbuhan. Jalur JAK-STAT melalui membran plasma yang ada bagian komponennya juga terletak di luar sel dan sebagiannya lagi ada di dalam sel. Bagian luar sel terdiri dari reseptor sitokin yang berinteraksi dengan ligan. Teman-teman bisa lihat pada nomor 1. Di situ reseptor sitokin itu berinteraksi dengan ligan. Pada bagian dalam sel dari reseptor sitokin ini berikatan dengan protein. Ketika ada sinyal dalam bentuk apapun, reseptor sitokin akan meningkatkan dan membawanya melalui jalur terdekat sehingga akan terjadi fosforilasi satu sama lain yang akan meningkatkan reseptor tirosin kinase. Selanjutnya, jalur kinase yang telah terfosforilasi akan menimbulkan ikatan fosfotirosin dengan protein. Langkah yang selanjutnya, STAT dengan tirosin dan protein STAT dengan protein SH2 itu memediasi tirosin terfosforilasi. Karena itu, STAT memiliki berbagai domain. STAT fosfotirosin pada reseptor yang terfosforilasi dan lalu protein menyebabkan STAT untuk berdisosiasi dari reseptor sehingga protein STAT melepaskan fosforilasi dari fosfotirosin setelah terjadi disosiasi. Kemudian, fosfotirosin menengahi ikatannya pada molekul STAT lain yang membentuk iklis ikat homodomain atau STAT dimer. DNA domain STAT mengikat protein sehingga menempel pada DNA dan memulai transkripsi yang pada akhirnya akan terjadinya ekskresi gen. Ini merupakan proses kerja JAK-STAT yang bantuan sinyal yang dimediasi oleh sitokin. Yang selanjutnya yaitu reseptor sitokin mulai dikembangkan menjadi target aksi obat-obat antiinflamasi. Contoh obatnya yaitu mepolizumab. Nah, mepolizumab itu sendiri merupakan suatu antibodi monoklonal terhadap interleukin 5 yang telah melalui uji klinik fase 3 yang digunakan untuk gangguan sindrom hipereosinofilik. Yang kedua yaitu obat penghambat reseptor TNF-alfa dan antagonis reseptor interleukin 1. Contohnya yaitu infliximab, etanercept, dan adalimumab. Itu sebagai anti TNF-alfa dan anakinra digunakan untuk antagonis reseptor interleukin 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu review jurnal. Jurnal yang kami ambil yaitu tentang peranan sitokin pada keadaan stres sebagai pencetus depresi. Yang pertama yaitu ada konsep dasar sitokin pada dopamin. Pada keadaan stres akan terjadi pelepasan sitokin yang akan mempengaruhi produksi dopamin pada sel otak, yaitu dengan cara penurunan kofaktor tetrahidrobiopterin yang akan menyebabkan penurunan sintesis dopamin. Nah, hal inilah yang dapat memicu terjadinya depresi. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme sitokin pada patogenesis depresi. Pada mulanya, mediator inflamasi akan mengaktifasi caspase 1. Setelah itu akan terjadi aktivasi prekursor interleukin 1 beta dan interleukin 18.
kemudian menjadi sitokin aktif. Pada gangguan psikososial atau yang disebut sebagai steril stressor, akan terjadi aktivasi endogenous damage associated molecular patterns atau DAMPS seperti heat shock protein atau HSPS, asam urat, high mobility group box 1 atau HMGB1, dan beberapa jenis molekul stres oksidatif lainnya. Felger dan Lottridge melakukan penelitian pada hewan percobaan dengan perlakuan stresor secara kronik. Pada penelitian tersebut, ditemukan adanya aktivasi the-nucleotide binding oligomerization domain atau NOD, leucine rich repeat atau LRR, dan purine domain containing protein min3 atau NLRP3 yang merupakan bagian dari inflamasom dalam keadaan stres. Inflamasom NLRP3 dapat mengaktifasi caspase-1 perifer sehingga terjadi peningkatan IL-1 beta dan IL-18. Di sisi lain, terjadi aktivasi NF-kB yang akan menstimulasi terjadinya pelepasan sitokin proinflamasi lainnya, seperti TNF dan IL-6, dan akan bergabung dengan IL-1 beta dan IL-18, kemudian masuk ke organ otak melalui rute humoral dan neural. Strategi penghambatan sitokin pada depresi. Inflamasom NLRP3 dapat mengaktifasi caspase-1 perifer sehingga terjadi peningkatan sitokin IL-1 beta dan IL-18. Keberadaan IL-1 beta dan IL-18 memiliki berbagai pengaruh, antara lain penurunan BH4, penghambatan sintesis BDNF sehingga menimbulkan gejala depresi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.